hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembahmu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau sayangkanmu selama ku ada. Selama ku ada, selama ku hidup, biar menyenangkan hatimu. Seumur hidupku, seumur Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan kekuatan kami, bukan gagah kami. Amin. Secara waktu begitu cepat berlalu. Tapi yang kami boleh rasakan adalah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih. Engkau ada Bapa di setiap musim hidupan kami. Bersamamu Bapa kami lewati semuanya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagimu. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewat
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yes, amin. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Yang bertindak, yang
namanya besar dan ajaib. Yesusku Layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, hatiku bernyanyi, kau besar. Layak, 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 layak disembah. Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi, Kau besar. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how Yes, how great, is our God. how great, how great, our God, our God. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Revival Worship Church. Dan baik, hari ini saya diberikan kesempatan untuk bagikan firman Tuhan. Dan saya beri tema dipanggil dan diutus Tuhan. Boleh tulis di live chat, dipanggil dan diutus Tuhan, saudara. Jadi kalau kita sering lihat di film-film ya, film-film khususnya kalau film-film kerajaan ya, ketika ada raja menyuruh siapa ya, kalau biasa menterinya atau siapa ajudannya ya, kemudian untuk memanggil seseorang, saudara ya, biasa kalau pada zaman dulu atau dia ingin menyampaikan berita kepada seseorang, kepada satu pribadi, dan orang itu harus menghadap raja. Ya, saudara, kemudian ajudannya itu akan pergi menyampaikan berita itu. Kepada zaman dulu biasa mereka kemudian pakai kuda-kuda yang memang sangat cepat ya, sudah terlatih untuk memang biasa tangkas sekali, dan kemudian sudah membawa kayak selembar surat yang sudah digulung-gulung dari apa sih namanya? Ada kayunya. Jadi ini seperti pemberitahuan yang akan dibawa ini dari raja. Kalau kita mungkin ada materainya, nah ini ada capnya, saudara. Artinya ini benar-benar surat resmi dari raja. Dan ketika ketemu dengan seseorang dan orang itu dipanggil dengan surat itu untuk menghadap rajanya, saudara, ketika dia menghadap raja pasti ada sesuatu yang akan disampaikan oleh raja, sehingga dia dipanggil khusus untuk satu tujuan, untuk bertemu dengan raja. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengalami dipanggil oleh Tuhan?
dipanggil dalam konotasi ini dalam arti bukan dipanggil meninggal ya, tetapi Anda dan saya mengalami atau merasakan Anda dipanggil oleh Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini, atau berkata, saya nggak merasa dipanggil, selama ini saya biasa-biasa aja, saudara ya. Ya bisa jadi mungkin saudara tidak membuka telinga saudara ketika Tuhan memanggil, atau kita mengeraskan hati sehingga ketika sesungguhnya Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah ketok, tapi kita tetap masih mengeraskan hati, atau tetap masih membuat hati kita menjadi membatu, atau tetap tidak menghiraukan, atau menganggap itu sepi, menganggap sepele, atau tidak memberikan perhatian, sehingga Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan sedang memanggil saudara. Saya bacakan satu firman Tuhan tentang kisah Yeremia, saudara. Di dalam Yeremia 1 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Yeremia dipanggil dan diutus. Yeremia 1 ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah saudara? Membentuk engkau dalam rahim ibumu. Dia kata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi saudara, Tuhan itu sebelum kita bayangkan, sebelum kita masih dalam rahim ibu, bahkan sebelum dibentuk saja, Dia sudah kenal saudara dan saya. Can you imagine that? Anda bisa bayangkan, Dia tahu bahwa nanti akan lahir adalah satu orang pribadi yang luar biasa, yang akan mengalahkan setiap kegagalan, yang akan menghadapi setiap masa-masa yang sulit, dan itu saudara dan saya. Sebab itu firman Allah berkata bahwa Dia bukan hanya membentuk kita dalam rahim ibu, tapi Dia katakan bahwa sebelum dikatakan aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Saudara, saya bayangkan ini berarti sebelum bahkan saudara sesuatu terjadi pembuahan dalam rahim pun, saudara ya, Dia sudah mengetahui siapa kita nanti. Dia sudah memanggil kita, menetapkan kita, mempersiapkan kita, saudara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, saudara. Jadi bayangkan saudara, kalau benih yang baru saja jadi dari hubungan suami istri, saudara, yang kemudian menghasilkan seorang benih ilahi, yaitu seorang anak dalam kandungan. Sebelum saudara baru mulai terbentuk saja, Tuhan sudah mengenal kita, saudara. Sebab itu ada di antara kita, saudara, yang mungkin tanpa sepengetahuan kita, saudara, pernah atau sering saudara menggugurkan kandungan, atau ada anak lahir dan kemudian merasa ada anak lahir dan menolak dia, saudara ya. Jadi saudara lupa bahwa ternyata sebelum itu ada dalam rahim ibu, saudara. Jadi ternyata bahwa dia, anak ini sudah dikenal oleh Allah. Jadi saudara, kalau Anda membunuh, Anda mengaborsi, atau Anda dengan sendirinya menolak kehadiran seorang anak yang benar-benar hadir dalam hidup saudara, saudara, itu sudah sama Anda menggagalkan salah satu rencana Allah yang mulia atas satu pribadi yang sudah dikenal Allah sebelum ada terbentuk dalam rahim ibu. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Sehingga kalau saya boleh keluar sedikit, saudara, ada anak-anak yang di pinggir jalan, ada anak-anak yang bahkan maaf kata terlahir dengan autis, terlahir dengan keterbelakangan mungkin menurut kata orang. Saudara, orang selalu mengecap, ada keterbelakangan, ada kebutuhan khusus, dan yang lain lah, saudara. Saya percaya sebelum itu sudah ada dalam rahim ibu, Tuhan bahkan sudah tahu dan mengenal, saudara. Sebab itu saya percaya bahwa kadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, saudara, menghadirkan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, mungkin dinilai oleh orang di luar bahwa anak-anak ini mungkin tidak sepintar dengan anak-anak yang lain. Tapi kalau Anda dan saya sebagai orang tua mengetahui dengan benar bahwa sebelum terbentuk dalam rahim ibu, anak ini apapun dia, siapapun dia, Tuhan sudah mengenal dia. Artinya Tuhan yang mengenal dia, Tuhan yang merencanakan hal yang dahsyat, dan lewat kehadiran anak-anak ini ada hal-hal yang luar biasa yang memang ada dalam rencana Allah. Jika kita hidup mempercayai bahwa Tuhan bekerja, bahkan ketika kita belum berpikir apa-apa, Dia sedang bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Firman Allah berkata bahwa aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, saudara. Jadi belum keluar oe-oe saja, Tuhan sudah kenal. Dia katakan bahwa sebelum engkau keluar dari kandungan,
aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau. Can you imagine that? Saya ingat waktu anak-anak lahir saudara ya, dokternya ini kebetulan dokter-dokter yang takut akan Tuhan. Saudara, beberapa dokter diantaranya ketika saya melahirkan anak-anak, mereka mendoakan, mereka mengucapkan perkataan firman, dan mereka menubuatkan saudara, dan kami bersama memuji menyembah Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara saudara, saya percaya ketika engkau mengalami mempersiapkan pernikahan, saudara, engkau diberkati, engkau ditumpangkan tangan, hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan, dan masih banyak yang lain, saudara. Tapi kemudian dalam kenyataan hidup engkau mengalami perjalanan yang mengecewakan, perjalanan yang menakutkan, perjalanan yang meresahkan imanmu, dan perjalanan yang membuat Anda ada di momen-momen Anda mengalami kegagalan berulang-ulang dalam perjalanan mengikut Yesus. Bahkan dalam engkau menghadapi segala sesuatu dalam dunia ini, baik dari segi pencapaian, dari segi mungkin menurut kata orang kesuksesan, maupun dalam bagaimana perjalanan iman atau usaha Anda membuat keluarga bahagia, membangun keluarga bahagia, semua membangun mimpi dan harapan Anda mengalami jalan buntu, mengalami stagnansi, mengalami hal-hal yang banyak sekali di luar ekspektasi. Ketika engkau membangun pernikahan, bahkan ketika engkau membangun usaha, ketika engkau membangun suatu hubungan pertemanan, ketika engkau bahkan berjalan bersama dengan Tuhan, dan apapun itu saudara, Anda banyak kali menghadapi, aduh kok seperti ini, aduh kok seperti ini, aduh kok di luar ekspektasi. Saudara, saya bertemu dengan seorang wanita, dan dia mulai share bahwa dia sudah mencintai Tuhan luar biasa, tapi diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang di luar ekspektasi. Saudara boleh tulis di live chat, Tuhan sudah mengenal aku. Apapun itu, seberat apapun itu, atau bahkan saudara di seluar biasa apapun, karena iblis bisa datang menghampiri Anda lewat kesulitan. Dia ingin membuat engkau hancur iman lewat semua hal-hal yang berkat yang melimpah pun dia bisa membuat Anda nyaman. Saudara, Anda ingat dengan jelas bahwa ada satu kisah kera itu gitu, dalam bahasa hari-harinya monyet ya, bahasa Indonesia juga. Saudara, ketika di badai-badai yang besar atau angin-angin yang kencang, dia akan pegang erat pohon itu, dahan pohon itu. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, wah dia tidur di atas pohon gitu. Dia tertidur dan kemudian bisa jatuh. Jadi kadang-kala yang membuat kita jatuh itu bukan hanya karena penderitaan, bukan hanya karena fitnahan orang, bukan karena hanya jalan tertutup, bukan karena kesulitan, bukan karena kekurangan uang, bukan karena penyakit. Kadang-kadang karena berkat membuat Anda sombong, karena berkat membuat Anda nyaman, karena promosi dari Tuhan bahkan membuat Anda lupa diri dan menjadi, aduh siapa ya, gue ini kayaknya udah gue paling tinggi. Ketika engkau mengalami semua kenyamanan dan semua keindahan di dalam Tuhan, bahkan engkau berpikir, aduh saya lebih rohani dari yang lain. Saudara, Anda naik lupa mendarat, saudara, karena kita pikir bahwa kita udah jauh. Kadang-kadang saudara, kesombongan secara mungkin karena materi, atau karena posisi, atau karena Anda terkenal, atau karena Anda cantik, atau karena dipuja-puja orang, atau karena Anda punya posisi-posisi yang luar biasa sehingga orang memberi hormat, dan ketika itu membuat Anda seperti kayak dipuja-puja. Atau mungkin ketika engkau secara rohani Anda sebegitu luar biasa rohani, saudara, sampai lupa seperti melayang-layang, Anda bisa menjadi sombong secara rohani dan merasa, oh ya saya udah jauh lebih rohani, yang lain kayaknya sudah kurang. Halo, urusan rohani atau tidak menjadi rohani itu urusan pribadi Anda dan saya di kamar-kamar pribadi ketika engkau berlutut dan engkau dengan kerinduan haus mencari Tuhan. Urusan kerohanian kita juga bahkan bisa menjadi sombong dan berpikir, oh yang lain kayaknya biasa-biasa, gua udah di atas awan-awan. Padahal kerohanian yang tinggi itu dinilai oleh Tuhan. Ada orang secara rohani tinggi, jangan salah. Sudahkah Anda pernah mengulurkan tanganmu kepada orang lain, memberi kekuatan semangat kepada orang-orang yang biasa saja? Sudahkah Anda menjawab panggilan Tuhan? Sudahkah Anda merendahkan diri dan benar-benar membagikan hidupmu, menguatkan orang lain, memberi semangat kepada siapapun, saudara? Sudahkah Anda menjawab panggilan Tuhan? Saudara, Anda boleh menjadi rohani, tapi jangan lupa turun gunung, Jangan lupa, saudara, kehidupan rohani membuat kita bisa mabok, saudara. Tapi kita lupa bahwa hidup kita itu yaitu
menjadi kekuatan buat banyak orang, menjadi semangat buat banyak orang, saudara. Memberi hidup untuk melayani, memberi hidup melakukan apa saja, bahkan hal yang paling terkecil yang orang lain tidak pingin, saudara. Ada orang ketika hal yang besar, oh dia luar biasa. Tapi ketika ada hal yang kecil yang orang lain tidak banyak lihat, orang lain tidak ada tepuk tangan, saudara, boro-boro, saudara ya. Contoh soal saya sering dulu, saudara, ketika ada konser, ketika ada hal-hal yang besar, oh orang berbondong-bondong, orang mau aja gitu kan, saudara. Oh acara-acara event yang besar jangan salah, saudara. Tapi coba di acara-acara yang kecil, coba di hal-hal yang sepele, tidak banyak orang yang mau, karena biasanya orang tuh pengen di atas, biasanya orang pengen dilihat, biasanya orang melakukan sesuatu memang karena ada sesuatunya, ada udang di balik siomay. Coba hal yang kecil, coba engkau melayani hanya beberapa orang, coba engkau berdoa beberapa orang, coba engkau diutus ke tempat mana yang memang tidak ada sesuatu di sana yang engkau harapkan. Orang akan selalu melihat sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa ada sorak-sorai, sesuatu yang bisa dinilai secara wah. Firman Allah selalu berkata bahwa Yesus selalu melakukan hal yang kecil. Bahkan firman Allah berkata, jika engkau setia kepada perkara kecil, baru kemudian engkau dipercayakan kepada perkara besar. Sebab itu saya selalu menanamkan dalam hati saya, Tuhan, kalau engkau mempercayakan saya mau belajar taat, saya mau belajar setia. Mau tidak ada orang yang berjalan bersama dengan saya. Saya ingat selalu yang lagu I have decided to follow Jesus. Saudara, kalaupun tidak ada, saya akan berjalan di sana, Tuhan, temukan saya. Itu harus menjadi tekad setiap orang Kristen untuk mengikut Tuhan. Bukan ada udang di balik siomay. Anda melakukan sesuatu karena sesuatu. Anda melakukan sesuatu ada agenda motivasi di belakangnya. Sama aja dengan orang-orang yang di luar yang tidak punya iman. Tapi ketika engkau mengejar Allah, ketika engkau mengikut Tuhan, bahkan mujizat tidak terjadi, bahkan jalan tertutup masih tertutup, bahkan ketika tidak ada orang yang memberi dukungan, memberi sorak-sorai, justru di situ Tuhan menilai hati Anda. Sebab itu firman Allah berkata bahwa semua hal yang terkecil yang kita lakukan, bahwa Tuhan mengenal kita. Dia menetapkan kita bahkan ketika kita masih dalam rahim ibu, baru mau keluar, Dia sudah kuduskan, Dia sudah tetapkan. Sebab itu jangan pernah main-main dengan sebuah kehidupan, karena jika Tuhan ada di dalamnya, tidak akan pernah kegagalan itu selama-lamanya. Engkau pasti bisa melewati, karena Tuhan sudah menetapkan Anda, menguduskan Anda, dan menjadikan Anda imam bagi kerajaan Allah. Firman Allah berkata datang kepada Yeremia, dikatakan bahwa aku menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi ayat selanjutnya 6 berkata seperti ini, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Saudara, Yeremia berpikir, aduh Tuhan, ya elah gitu kan, saudara ya. Ya saudaraku yang kekasih, ternyata Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah tertarik dengan kehebatan saudara. Dia tidak pernah tertarik dengan talenta, dengan kapasitas bahkan saudara. Tapi Dia tertarik dengan siapa kita apa adanya, tetapi memberi hidup kita tersedia bagi Allah. Yang setuju boleh katakan amin. Saya mau tersedia bagi Allah. Yeremia punya keterbatasan, dia gagap mulutnya. Dia masih mungkin seperti anak muda yang sulit untuk berbicara, saudara. Tetapi firman Allah berkata bahwa bukan dengan kuat gagah Anda, bukan dengan kepintaran Anda, bukan dengan kehebatan Anda, tapi segala sesuatu itu karena kuasa Allah yang turun menyertai Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu saudara, berapa di antara saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Dia, mengikut Dia, menjawab panggilan Allah, dikuduskan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa untuk memberitakan kabar baik. Alkitab mencatat kemudian firman Allah berkata seperti ini, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau aku utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Saudara, janganlah takut kepada mereka, sebab aku ini menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, ayat selanjutnya, ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudara, jadi Yeremia ini berkata bahwa aku tidak sanggup, tapi Tuhan bilang, no, aku berikan kuasa, aku mengurapi mulutmu, aku mengutus engkau untuk memberitakan, membawa perintahku, untuk menyelamatkan suatu bangsa. Tapi Yeremia tahu bahwa dia terbatas, tapi Tuhan bukan hanya berkata, oh tidak, tapi Dia memberkati, Dia menguduskan. Dia katakan mengulurkan tangan, menjamah mulutnya dan berfirman, aku telah menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu.
Saudara, firman Allah berkata, jadi bukan kita tapi Tuhan yang menaruh perkataan ini dalam mulut bibir kita untuk kita sampaikan. Firman Allah berkata bahwa begitu indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik, membawa damai, membawa berita-berita yang baik, saudara. Kadang saya melihat orang-orang, saudara, bukan membawa perkataan-perkataan yang daripada Tuhan, tapi di media sosial curhat, media sosial hal-hal yang buruk diberitakan, saudara ya. Kadang-kadang lihat ada orang salah sedikit diberitakan, waduh, digoreng habis-habisan, saudara. Anda seperti kekurangan orang gila urusan orang, saudara ya. Anda kadang-kadang tidak membawa perkataan-perkataan yang perintah yang baik yang Tuhan taruh dalam mulut bibir Anda. Ya mungkin Anda tidak ketemu orang, tapi hari-hari ini media sosial bisa berkata-kata, bisa berbicara. Hanya dengan pencet tombol Anda bisa share apa saja. Saudara, kadang kita nih bukannya share kebaikan Tuhan atau apa, curhat, saudara. Lagi jengkel sama orang, lagi kecewa sama orang, atau mulai sindir-sindir orang, saudara. Seperti orang kurang kerjaan, saudara ya. Kadang-kadang mulai nyerang sana sini hanya lewat media sosial. Halo saudara, apa yang Anda sedang bagikan? Perkataan Tuhan atau perkataan ego Anda sendiri? Saudara ya, kita tidak dipanggil oleh pribadi yang biasa, kita dipanggil oleh Tuhan, dikuduskan, saudara, untuk diurapi dan menyampaikan kabar baik, saudara. Kadang-kadang kita sendiri yang kemudian tidak menjadi berkat. Sesama orang Kristen berantem, sesama hal-hal yang tidak penting, saudara ya. Harusnya kita menjadi berkat. Bahkan maaf, sorry to say, kadang kala orang Kristen pun menghujat sana sini, menghujat agama orang dan yang lain. Sudahkah Yesus mengajar hal itu kemudian Anda harus lakukan seperti itu? Jika Tuhan menyuruh Anda menghujat orang lain, memberitakan hal-hal yang buruk oleh orang lain, oh itu harus. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat itu kabar baik. Saya kecewa dengan beberapa pemberitaan di media, even hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa mereka hamba Tuhan, menghujat agama orang lain, menjelekkan agama orang lain. Anda tidak perlu lakukan itu. Anda hanya perlu membagikan kabar baik, titik. Anda hanya perlu membagikan kasih Kristus. Hidupi agamamu, hidupi apa yang diajarkan Yesus. Tidak perlu Anda menjual agama orang lain atau menggoreng agama orang lain. Tidak perlu. Yesus hanya berkata bahwa engkau dipanggil, diutus. Buat apa? Bawa perkataan-perkataan firman Allah. Setuju, boleh katakan amin. Kadang-kadang kita tidak mengerti dengan hal-hal yang meresahkan, dengan hal-hal yang membuat adu domba, perdebatan yang lain. Anda sedang menghancurkan suatu bangsa. Anda sedang menghancurkan bahkan kekristenan itu sendiri. Saudara, kadang-kadang kita kayak kurang kerjaan, saudara ya. Beberapa waktu lalu juga ada orang yang mungkin salah ngomong, atau mungkin ya bukan salah ngomong, ya namanya hal-hal yang baik saja yang dibagikan, tapi orang mulai menggoreng, orang mulai mengadu domba, saudara, menjadi tidak enak, saudara. Saudara ya, jadi bahkan ada mungkin hamba Tuhan sedang mengalami sesuatu, oh tambah diinjak, tambah digencet, saudara, seperti kurang kerjaan. Saya lihat di grup-grup malah share hal yang negatif. Halo saudara, justru ketika ada orang yang sedang mengalami sesuatu, kita harus tolong, kita harus bantu, saudara. Tapi bukannya kita membawa damai, membawa kabar baik, tapi justru Anda sedang menebarkan hal-hal yang tidak baik. Dan Alkitab tidak menyuruh itu. Alkitab tidak memanggil Anda hanya untuk membagikan kabar buruk. Anda dipanggil untuk memberitakan Injil adalah kabar baik, saudara. Terlepas dengan segala pengertian, terlepas dari siapa, seperti hal-hal, saya lebih benar, saya yang lebih benar dan sebagainya. Kita tidak, tapi kita diberikan hati nurani, saudara. Anda dipanggil untuk membawa kabar baik, membawa damai. Terlepas ada orang lain yang melakukan hal yang buruk, tapi Yesus memanggil orang pribadi lepas pribadi. Setuju, boleh katakan amin. Kadang-kadang membingungkan ya saudara ya. Tetapi saya mempercayai bahwa mungkin ada banyak orang yang gak ngerti, saudara ya. Saya justru, saudara, secara pribadi saya sangat menghargai budaya yang ada di Indonesia. Kita diberikan 5 agama untuk kita menghargai agama satu dengan agama yang lain. Kita diberi pemerintah supaya kita submit, supaya kita hormat, saudara, siapapun mereka. Kita diberikan otoritas. Alkitab mencatat dalam Roma 13, tunduklah, hormati pemerintah yang di mana sudah Tuhan angkat, Tuhan sudah izinkan. Kita harus submit, kita harus respect apapun itu, saudara. Kalau kita tidak setuju, kita perlu saja untuk berdoa. Tapi kadang-kadang, saudara, maaf, sorry to say, saya ketemu dengan orang yang baru terima Yesus, sudah koar-koar, saudara, dan tidak sesuai dengan Alkitab, mulai menjelekan, menyerang agama orang lain. Anda tidak sedang manis engkau memberitakan kabar baik, saudara. Saya
berani memberitakan ini. Karena kadang-kadang mengecewakan sekali saudara ya, memalukan agama Kristen. Tapi saya beritahu hari ini saudara, sudahkah perkataan-perkataan Allah ada dalam mulut bibir Anda? Sudahkah Anda membawa perdamaian bahkan ketika engkau ada di tengah-tengah orang yang bukan Kristen sekalipun? Saya dan suami kami punya banyak kenalan orang-orang yang bukan Kristen, beda agama, tapi kami belajar respect, kami belajar menghargai saudara. Kami belajar menghargai mereka dengan sepenuhnya karena mereka memiliki agama yang dijamin oleh Indonesia dan saya memiliki agama yang dijamin oleh bangsa saya juga. Ada hukumnya saudara. Sebab itu kalau kita lihat ada orang, oh iya dia karena memang menghina agama orang lain, ya ada hukumnya saudara. Itu bukan kesalahan, oh Tuhan tidak melindungi, oh Anda sendiri yang salah. Sebab itu dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati. Kita harus membawa pembawa damai, bukan memperkeruh suasana, bukan membawa hal-hal yang buruk yang memecah belah. Saudara, kita perlu membangun kebersamaan, kita perlu membangun bersaudaraannya kita. Kalau Anda ke luar negeri, yang dikenal kita bukan agama mana Anda, tapi yang ditanya, where are you from? I'm Indonesian, saya Indonesia. Dan ketika lebih spesifik lagi, siapa kita? Oh, saya anak Tuhan. Ada anak, ada jabatannya, ada embel-embelnya Tuhan. Berarti kita harus mencerminkan Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dan itu yang kita mencatat. Yeremia, sekalipun dia diutus kepada bangsa-bangsa pemberontak saudara, tapi memang pada konotasinya dia sedang membawa kabar baik saudara. Dan kadang-kala saudara, kalau Anda baca dalam Alkitab, justru Yesus sering menghardik orang yang sudah tahu firman. Dia tidak menghardik orang yang gak tahu firman. Saudara, kalau kita membawa sesuatu mungkin, oh teguran-teguran untuk di kalangan kekristenan, oh itu gak apa-apa. Tetapi kalau Anda mulai keluar dari ranah yang lain, mulai menjelekkan sana sini, mulai melakukan hal-hal yang sangat tidak baik sekali saudara, justru saudara itu akan memperkeruh persaudaraan kita sebagai umat Kristen. Saudaraku yang kekasih, karena Alkitab mencatat Anda dipilih untuk apa? Memberitakan perkataan yang Tuhan taruh. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, jempol Anda ini sangat berkuasa untuk menyampaikan hal yang buruk atau hal yang baik. Jempol Anda ini bisa membuat kerusuhan atau tidak. Jempol Anda ini bisa mengadu domba suatu hubungan, pertemanan, gereja, pelayanan, keluarga, pekerjaan, apapun itu, bahkan suatu bangsa. Jempol dan mulut Anda itu sama saudara, powernya luar biasa. Anda bisa memperkeruh saudara. Kadang-kala maaf bicara ya, ada hubungan yang biasa, yang lain mulai kepo, yang lain mancing, ngomongnya nasi jadinya bubur ayam saudara ya. Ngomong di sana apa jadi di sini lain saudara ya. Karena apa? The power of ngomong dan jempol ini yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sebab itu saudara, kita perlu sadar di hari-hari ini saudara, kita tidak pernah tahu jika karena sesuatu kesalahan terjadi hal yang besar yang menanggung kita sendiri juga. Setuju boleh katakan amin. Seharusnya kita membawa damai sejahtera, membawa keselamatan. Anda hanya perlu menyampaikan kabar baik. That's it. Biarkan kuasa Allah yang menginsafkan dan menjamah setiap orang. Jangan ambil bagian Tuhan. Boleh tulis di live chat, jangan ambil bagian Tuhan. Bagian kita berdoa. Kalau ada orang-orang yang kita bagikan kabar baik, mereka belum mengalami jamahan atau mereka belum bertobat dan yang lain, doakan saudara. Anda tidak perlu menolong Tuhan supaya orang itu dijamah Tuhan. Izinkan kuasa Allah. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika Petrus, ketika Paulus, orang-orang yang dipakai Tuhan, bayangan saja mereka itu bisa menjamah banyak orang. Saudara, jangan pernah mau menolong Tuhan. Biarkan bagian dia, jangan coba-coba ambil. Supaya apa? Supaya kita boleh diutus, bukan hanya dipanggil, bukan hanya diperlengkapi. Diperlengkapi ketika engkau bertumbuh, ketika engkau dalam satu gereja, ketika engkau bergiat dalam firman Allah, engkau bertumbuh dalam setiap ibadah, engkau mengalami perjalanan iman yang mengagumkan lewat pertumbuhan iman. Tetapi bukan sampai di situ. Kita dipanggil untuk diutus. Kalau Anda diutus cuma hanya ya ampun, bertahun-tahun ikut hanya memecah belah gereja, memecah belah hubungan, memecah belah hal-hal yang buruk, negatif saudara. Buat apa Anda capek mengikut Tuhan? Buat apa saudara ikut Tuhan atau tidak sama sekali? Firman Allah berkata, hidup itu pilihan. Anda pilih mana? Saudara, saya mulai belajar berprinsip untuk memilih. Saudara, ya iya, itu keputusan.
keputusan yang akan membawa kita ke arah mana ini, saudara. Ada orang lagi jalan lurus, dipengaruhi kanan, dipengaruhi kiri. Wah, emberin kiri, emberin kanan. Pengaruh dengan belum lagi masalah, belum adalah masalah keluarga, belum masalah keuangan, masalah lain. Ya habis, saudara, down, hancur. Siapa? Tidak iblis, bukan. Tapi keputusan kita membuka telinga, membuka hati lebih kepada hal-hal yang tidak penting. Jempol dipakai hanya untuk hal-hal yang buruk, saudara. Dalam setiap hari harusnya kita tahu apa yang kita tabur hari ini, kita ngapain aja ya. Oh, hal yang negatif. Oh, halo, kalau Anda tidak pernah sadar, justru Anda sedang dibawa dalam satu perangkap iblis. Bukannya Anda sedang dipersiapkan ketika dipanggil, dipilih dan akan diutus, tapi Anda sedang berada di satu tempat di mana Anda tidak pernah melihat Tuhan mengutus Anda. Hanya sampai dipanggil doang. Sebab itu firman Allah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara, kekristenan harus membuka mata. Saya kadang-kadang suka geleng-geleng kepala lihat di media sosial. Kan media sosial orang bisa bikin YouTube kapan saja, orang bisa buka channel kapan saja. Mau pendeta nggak pendeta, sudah pakai pendeta aja, saudara ya. Dan kemudian mulai bahas firman. Tapi mostly yang saya sering lihat, jelekan inilah, jelekan itulah, ini salah dikit digoreng lah, saudara. Mulai jelekan agama orang lah. Kayak nggak ada kerjaan, saudara. Pada belum waktu COVID jarang seperti ini. Tapi sometimes hanya ada agenda-agenda supaya naik, supaya akunnya naik, supaya YouTube naik, saudara, dan yang lain, saudara. Buat apa? Saudara, apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Tapi Tuhan katakan bahwa kita harus membawa perkataan-perkataan Allah. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara yang sadar betul jempol Anda, hidup Anda bisa menyelamatkan orang atau bisa menghancurkan hidup orang? Jempol Anda bisa menguatkan banyak jiwa. Mungkin hari ini engkau hanya share sesuatu yang sederhana, orang lain dikuatkan. Ada orang juga yang ya ampun, gak peduli orang lain, yang penting gua kuat. Halo, saudara ya. Saudara, hidup Anda buat orang lain, saudara. Kadang-kadang Anda hanya mendoakan orang. Kadang-kadang hanya Anda ingat seseorang, Anda doakan, saudara. Kadang-kadang hidup kita ini hanya untuk ketika saya pergi pelayanan, saudara. Aduh, saya dikasih kesempatan untuk, aduh saudara, terharu sekali. Bahkan dari setiap ibadah online saya baca itu permohonan doa. Aduh Tuhan, itu yang membuat saya semangat. Saya lihat ada orang-orang yang ditolong, orang-orang yang dibantu, orang-orang yang dikuatkan, saudara, orang-orang yang disembuhkan. Itu yang memberi semangat. Sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, mulai ingat, engkau dipanggil dan diutus. Dan diutus buat apa? Membawa perkataan-perkataan Allah yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Dan engkau dikuduskan, engkau dipersiapkan untuk dibawa, saudara. Ada orang yang hari ini membiarkan hidupnya hidup dengan iri hati, nggak berhenti dengki sama orang, nggak bisa lihat orang lebih dikit, pengennya di atas terus. Halo, saudara. Ada orang yang nggak bisa lihat ada orang hubungan baik, oh pengen dong hancurin, pengen dong apalah, saudara, usaha-usaha. Ada orang yang ya ampun, di sini lain, di sana lain, di sini muka lain, di sana muka lain, saudara. Mau sampai kapan, saudara? Ada orang yang hari ini, saudara, engkau kelihatannya sampai pikir ini orang gimana ya, ini hari ini baik, besoknya aneh gitu, saudara ya. Pernah gak ketemu orang begitu? Saudara, harusnya kita harus berkaca, saudara, setiap hari, saudara. Jangankan saudara, saya pun setiap hari evaluasi, Tuhan gimana saya, Tuhan, oh saya udah lulus ini, oh gimana Tuhan, oh apalagi yang Tuhan mau, oh Tuhan saya masih kurang di sini. Setiap hari kita evaluasi. Bagaimana caranya? Ya kita tahu apakah kita sudah menjawab panggilan Allah. Yang kedua, apakah kita mau diutus oleh Allah? Apakah kita mau dikuduskan mulut bibir kita supaya yang kita bagikan adalah kabar baik, perkataan Tuhan. Supaya apa? Kita senang mengenapi rencana Allah. Seperti Yeremia, dia kemudian menjadi pembawa lidah, penyambung lidah Allah. Dan kadang-kadang dia tidak takut untuk menyampaikan kabar baik jika memang itu adalah hal yang ditaruh oleh Tuhan, bukan yang ditaruh oleh mulut kita sendiri atau perkataan pikiran kita sendiri. Setuju, boleh katakan amin. Saya rindu kita boleh menjadi berkat buat Indonesia. Saya rindu kita boleh membangun persaudaraan yang luar biasa, terlepas kita beda agama. Saya rindu kita boleh membangun kebersamaan terlepas kita beda denominasi, saudara, beda suku, beda budaya dan yang lain. Saudara, Anda dan saya Indonesia, seharusnya kita perjuangkan itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu mulai hari ini coba cek Anda dipanggil Tuhan atau tidak. Anda sedang diutus Tuhan saat ini atau tidak. Bagaimana caranya, saudara? Buka telinga kita, dengarkan firman Allah. Ambil waktu lebih lagi untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kemudian kedua, apa yang harus kita lakukan, saudara? Mulai hati-hati di dalam menerima sesuatu dan kemudian menyampaikan sesuatu. Mulai hati-hati supaya kita membawa terang, bukan membawa abu-abu atau malah gelap, saudara ya.
Jadi mulai hati-hati juga saudara, terang sama terang terus silau. Kita perlu membawa itu di tengah kegelapan. Kadang saudara ingat gak, saya kemarin ketemu dengan ada beberapa teman pelayanan, mereka katakan bahwa tidak mudah untuk pelayanan karena kadang kita hanya mengurusin masalah orang gak jelas, jiwa-jiwa di luar kita lupa. Iblis mendistraksi kita, jadi kayak terdistract saudara. Jadi harusnya rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan, rindu melihat lawatan Allah, rindu Tuhan mengirim orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Tapi kita urus yang ini terus gak selesai-selesai saudara. Sehingga ketika kita dibukakan rahasia, dibukakan cara pandang untuk melihat bahwa ladang sudah menguning, harusnya Anda menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan lebih semangat lagi. Jangan pernah takut akan hari esok, jangan pernah takut akan penderitaan, kesulitan. Tapi lihat Allah yang sudah mempersiapkan ladang. Lihat Allah yang memanggil Anda dan tidak pernah gagal untuk mengutus Anda. Lihat Allah yang sedang mempersiapkan, memperlengkapi Anda, siapapun Anda, apapun Anda, bagaimanapun keadaan hari ini. Tuhan memanggil saudara, Tuhan sedang mengutus Anda, Tuhan ingin mengutus Anda untuk menjadi berkat dimanapun Anda berada. Setuju boleh katakan amin. Mari berapa di antara saudara mau berkata, Tuhan kalau Engkau temukan aku mau Tuhan. Panggil aku, utus aku mau tersedia bagi Engkau. Aku mau membawa perkataan-perkataan-Mu. Ampuni aku kadang-kala aku tuh banyak curhat di media yang gak jelas, banyak share hal-hal yang meresahkan, banyak membawa hal-hal yang tidak penting dalam setiap kehidupan. Oh saudara, banyak menabur hal-hal yang benih yang tidak baik saudara. Keputusan Anda akan menentukan apa yang akan di depan terjadi. Setuju boleh katakan amin. Anda dan saya yang bersama dengan saya mau buat komitmen yang baru untuk lebih sungguh-sungguh memberi hidup, memberikan telinga, memberi seluruhnya untuk berjalan dalam panggilan Allah dan diutus oleh Allah dan melihat kuasa kemuliaan Allah. Anda dipakai Tuhan dimanapun Tuhan mengutus saudara. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Ampuni kami, kadang kami lupa kami ini siapa. Kami ini adalah agen kerajaan Allah. Kami ini adalah umat ambasador yang mau diutus oleh Engkau. Tapi kadangkala kami tidak sadar itu. Ampuni kami. Buat kami mendengar panggilan Allah, berkata ya, dan kami mau diutus, dipersiapkan. Engkau kuduskan kami, perkataan kami Engkau kuduskan dengan perkataan firman Allah, supaya kami boleh membawa damai sejahtera, membawa kabar baik, menjadi terang atas bangsa ini, atas keluarga kami, atas setiap gereja, atas setiap tempat pekerjaan kami. Dimanapun Engkau utus kami membawa damai, bukan membawa kekacauan, bukan membawa hal-hal yang buruk, tapi kami membawa Injil, yaitu good news, kabar baik. Ampuni kami kadangkala kami menabur hal-hal yang buruk. Ampuni kami. Kami berdoa supaya kami tidak menuai hal-hal yang buruk itu. Beri belas kasihan-Mu. Dan biar hari ini setiap kami boleh mendengarkan sangkakala panggilan Allah. Kami mau berdiri atas Indonesia. Kami mau belajar mengasihi sesama kami. Bahkan mereka yang bukan Kristen, kami belajar menabur kasih. Tidak mau membawa kebencian ataupun hal-hal yang buruk di antara bangsa kami. Kami belajar menghargai pemerintah yang ada, mendukung dengan segala hormat dan submission, penundukan diri yang tinggi. Apapun kekurangan mereka, apapun keterbatasan, kami tahu pemerintah adalah wakil daripada Allah yang diangkat Allah. Dan kami berdoa Tuhan, biar kami boleh menjadi berkat. Gereja Tuhan boleh menjadi berkat, tidak terpecah belah. Dan kami berdoa dan kami boleh saling bergandengan tangan, gereja demi gereja, satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, saling menguatkan, saling merangkul bersama dalam kegerakan revival. Gelombang kuasa Allah sedang mengalir hari-hari ini. Di dalam nama Yesus, hari ini kami percaya kami mengalami kekuatan yang baru. Kami bersemangat bahwa hidup kami harus menjadi berkat. Hidup kami harus mencerminkan kemuliaan Allah. Hidup kami siap untuk diutus Tuhan. Nama-Mu semakin dimuliakan. Dan firman Allah berkata, orang yang bekerja di ladang Tuhan, orang yang melayani, orang yang mau diutus oleh Allah, dipinjam hidupnya. Jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dengan kuasa kasih-Nya yang luar biasa. Hari ini kalau di antara kami ada yang beban berat, Engkau beri kemenangan, kekuatan, kelepasan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang jauh daripada Tuhan Engkau tarik, dan kasih Allah menjamah seluruh kami. Tidak ada yang terkecuali. Demi nama Yesus, semua yang percaya sepakat sama-sama katakan amen, amen, amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Maju terus dalam Tuhan. Reward, semangat. Haleluya.
Saya percaya setiap kita diberkati. Setuju boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you sudah menjadi bagian dari Revival Worship Church, dan kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama. Bapak Ibu, kalau Anda ingin menjadi bagian dari Reward Family, jangan lupa di bagian deskripsi tinggal klik. Anda boleh mengirimkan biodata dan boleh WhatsApp kami menginfokan bahwa saudara rindu menjadi bagian Revival Worship Church. Dan sekali lagi jangan lupa untuk membagikan kepada Bapak Ibu saudara yang lain. Mungkin Anda punya grup WhatsApp, jangan lupa untuk bagikan link ini. Semoga boleh banyak orang yang semakin diberkati. Bapak Ibu, jam 11 setiap minggu ada Reward Case. Jadi anak sekolah minggu boleh bersama beribadah di YouTube channel yang sama. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau ingin mendukung pekerjaan Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih dan berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Anda boleh klik juga di bagian bawah atau ada scan barcode, dan saya percaya berkat daripada Tuhan menyertai setiap kita. Sekali lagi, stay tune terus di Revival Worship Church Official YouTube channel. Dan saya percaya kita akan terus maju dan tidak akan pernah menyerah, karena Yesus kita luar biasa. Anda yang ingin mengirimkan beban doa atau ada ingin konseling, ada nomor juga yang tertera dan kami akan menelpon. Kita akan bersama berdoa. Yesus masih menjadi Tuhan yang menjawab doa kita. Maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini untuk ibadah yang kami boleh Tuhan bersama-sama mengikutinya. Kami percaya setiap firman yang kami dengar, itu Tuhan meteraikan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan menghidupi firman itu. Saat ini jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku, tetap kuat, tetap semangat, dan semakin cinta kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi. Amin.